Apa kamu tahu kalau sebenarnya warna matahari kita adalah hijau? Oke, bercanda. Kenyataannya di saat yang sama, matahari bisa berwarna apapun yang kamu bayangkan. Tunggu, apa? Aku tahu, ini kayak lelucon, tapi aku serius loh. Faktanya, matahari kita benar-benar memiliki semua gelombang spektrum cahaya. Secara bersamaan warnanya merah, hijau, kuning, apa saja. Menurut kamu dari mana asal pelangi? Ketika dipantulkan oleh tetesan air di udara, sinar matahari akan terurai menjadi sejumlah gelombang berwarna yang bisa kita lihat secara terpisah. Dan jika menyatu, yang kita lihat seberkas sinar putih. Mata kita nggak mampu mengindra konsep semua warna di saat yang sama, hingga kombinasinya kelihatan putih di mata kita. Tunggu, katamu, kok putih? Matahari kan kuning. Yep, matahari juga kuning. Tapi tolong jangan tatap matahari cuma untuk memastikan ini. Matahari kelihatan putih jika kita lihat dari Stasiun Antariksa Internasional. Ini warna matahari yang terlihat oleh mata kita. Matahari memperoleh corak kekuningan ketika sinarnya diuraikan di atmosfer bumi. Atmosfer kita nggak membiarkan sinar biru dari spektrum lewat dengan baik. Tapi warna merah? Tentu, kenapa tidak? Omong-omong, itu sebabnya langit tampak biru di mata kita. Atmosfer menguraikan warna biru di semua tempat. Saat matahari terbit dan terbenam, gelombang biru yang pendek dipantulkan, tapi gelombang merah yang panjang mencapai kita dengan sempurna. Karena itu, kita melihat matahari terbenam berwarna pink, oranye, atau merah. Tapi apa yang akan terjadi jika warna matahari berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita ulang dengan cepat yang sudah kita pelajari. 1. Matahari memiliki seluruh spektrum warna. 2. Atmosfer kita seolah bilang, sinar biru gak suka, sinar merah oke lah. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi jika matahari berwarna katakanlah merah. Seluruh dunia akan tampak seperti saat matahari terbenam. Keren kan? Kita bahkan gak usah menunggu sampai sore untuk mengagumi langit kemerahan, perairan oranye, dan bulan merah terang. Ya, keadaan akan lebih gelap dari biasanya, tapi masih lumayan lah. Omong-omong, suatu hari nanti matahari benar-benar akan berubah jadi merah loh. Ketika siklus hidupnya berakhir, matahari akan memuai dan berangsur-angsur berubah jadi raksasa merah sebelum akhirnya padam. Tapi ini akan buruk bagi kita. Jadi, semoga kita nggak melihat momen itu. Aku jelas nggak mau melihatnya. Aku masih ingin bersenang-senang. Nah, apa jadinya jika warna matahari hijau? Sebenarnya matahari memang hijau. Mungkin kamu akan bilang, tunggu, kamu bercanda? Bukannya barusan kamu bilang warnanya putih? Makasih udah nyimak. Tapi bukan gitu tepatnya kawan. Matahari cuma kelihatan putih. Tapi secara teknis, suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Dan puncak panjang gelombang spektrum matahari cocok dengan corak hijau biru. Tapi untuk memastikan bahwa warna matahari benar hijau, kita harus meredam spektrum lain yang bisa dilihat. Kemudian atmosfer kita akan membiarkan warna hijau murni lewat. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, semua akan jadi hijau dan juga agak gelap. Hadapi aja, gak mudah loh jadi hijau. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita warnai matahari biru. Sebenarnya, bintang biru memang benar-benar ada. Namanya raksasa biru. Untungnya, matahari kita bukan salah satu raksasa biru. Kenapa untung? Ya, karena raksasa biru adalah bintang muda dan cantik yang besarnya tak terbayangkan dan sangat-sangat panas. Nah, logika bahwa merah itu panas, biru itu dingin, gak berlaku bagi bintang. Bintang-bintang terpanas berwarna putih dan biru, dan yang terdingin berwarna kuning serta merah. Ya, matahari kita sebenarnya sangat dingin dibanding bintang-bintang lain. Nah, coba ukur suhu rata-rata di kotamu dan kalikan ratusan ribu. Ya, kita memang sedang berjuang menghadapi pemanasan global. Tapi kebakaran global? Tidak. Makasih raksasa biru. Tapi yuk kita bayangin matahari berubah jadi biru. Dunia akan kelihatan kayak apa ya? Yang mengejutkan, gak akan ada yang berubah. Ingat, aku tadi bilang kalau atmosfer menguraikan sinar biru? Itu sebabnya, dalam hal ini, semua akan tetap hampir sama. Mungkin langit akan lebih biru, tapi kita gak akan melihat banyak perbedaan. Dan terakhir, opsi tergelap. Apa jadinya jika bintang kita berubah hitam? Sediakan banyak lampu dan lilin, karena gak akan ada sinar.
Orang-orang akan memakai listrik di seluruh dunia siang malam tanpa henti. Kita juga nggak bisa lagi melihat bulan. Bagaimanapun, kita semua bisa melihat bulan karena sinar matahari yang dipantulkan olehnya. Nah, yang bisa menerangi malam kita cuma bintang-bintang. Tapi itu nggak banyak membantu. Syukurlah skenario ini nggak realistis dan bintang hitam itu nggak ada. Betul kan? Iya, bintang hitam nggak ada. Akan tetapi, suatu hari nanti pada akhirnya, matahari kita akan menjadi hitam sepenuhnya. Dan yang kumaksud bukan lubang hitam, tapi katai hitam. Mungkin kamu sudah mendengar tentang katai putih atau 7 manusia katai. Ketika sebuah bintang semacam matahari kita mendekati akhir hidupnya, ia akan memuai dan berubah jadi raksasa merah. Lalu, berangsur-angsur kehilangan lapisan atasnya dan berubah jadi katai putih. Karena nggak lagi memproduksi bahan bakar, perlahan bintang ini menjadi dingin. Yang tersisa tinggal inti kecil, menjalani sisa hidupnya dan menyala terang. Dan saat bintang itu menjadi benar-benar dingin, betul, ia berubah jadi katai hitam. Tapi mungkin kamu belum pernah mendengarnya. Kenapa? Karena mengejutkannya, bintang hitam itu nggak ada. Enggak, aku nggak bohong. Masalahnya, bintang butuh sekitar 1 kuadriliun tahun untuk berubah jadi katai hitam. Dan alam semesta kita masih bayi, umurnya baru sekitar 14 miliar tahun. Jadi belum ada bintang yang mencapai tahap ini. Bintang yang paling kuno sekalipun masih memancarkan sedikit cahaya. Karena itu, bintang hitam baru teori. Dan kita juga mungkin gak akan melihat bintang semacam itu. Tapi, apa kamu pernah dengar kalimat terkenal yang berbunyi, bintang-bintang yang kita lihat di malam itu sudah jadi hantu karena sinarnya baru sampai ke kita sekarang? Itu hanya mitos. Semua bintang itu masih hidup kok. Yeay! Kenapa aku jelasin ini semua? Yuk kita bayangin matahari berubah jadi katai hitam. Seluruh tata surya akan langsung tenggelam dalam kegelapan mutlak. Suhu udara juga akan luar biasa dingin. Bulan akan meninggalkan orbitnya dan menabrak bumi. Tunggu, jangan. Yuk kita lewati momen ini dan berasumsi kalau kita masih hidup. Untungnya, kita nggak langsung membeku seperti yang mungkin kamu perkirakan. Inti bumi memiliki suhu sendiri, lebih dari 5.000 derajat Celcius. Tapi suhu di permukaan planet kita akan langsung turun menjadi 0 derajat Celcius. Inti bumi berangsur-angsur akan menjadi dingin. Tiap 2 bulan, suhunya akan turun 2 kali. Hanya dalam 2 bulan, suhu permukaan bumi akan menjadi minus 123 derajat Celcius. Dan dalam setahun, akan mencapai minus 270 derajat Celcius. Kebanyakan tumbuhan akan lenyap dengan sangat cepat. Bukan karena hawa dingin, tapi karena tidak adanya fotosintesis. Yang lain masih akan hidup agak lebih lama, berkat oksigen yang masih tersisa di atmosfer. Dan yang cukup aneh, pepohonan masih akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Metabolisme pepohonan berjalan lambat dan memperoleh gula dari tanah. Lapisan atas lautan akan sangat cepat membeku. Beruntung kerak es tebal ini akan mengisolir perairan dalam. Hingga untuk sementara, seluruh laut belum akan membeku. Makhluk-makhluk laut akan bertahan dengan sangat bagus. Makhluk-makhluk ini sudah ada lama sebelum kita. Dan sudah terbiasa dengan perubahan suhu luar biasa, kurangnya oksigen dan makanan, tekanan sangat besar, serta berbagai kesulitan lain dari kehidupan laut dalam. Lalu gimana dengan manusia? Pertama-tama, kita mulai jatuh sakit. Tanpa vitamin D, manusia akan mengalami banyak masalah kesehatan yang berbeda. Tubuh kita juga butuh sinar matahari untuk memproduksi melatonin. Melatonin ini membantu kita memahami kapan kita harus tidur dan bangun. Jika manusia nggak punya hormon ini, tubuh akan jadi sangat bingung dan nggak akan mengerti apakah tubuh butuh tidur atau tidak. Itu berarti banyak orang akan mengalami insomnia. Tapi kita masih bisa bertahan. Kita punya 2 pilihan, membangun kapal selam raksasa dan turun ke kedalaman lautan yang lebih dekat dengan inti bumi, atau menetap di permukaan, menjalani hidup di lokasi tertentu yang memiliki sumber energi geotermal. Di Islandia misalnya, kita juga bisa tinggal di dekat gunung berapi. Panas gunung berapi akan cukup untuk menghangatkan kita untuk waktu yang lama. Penglihatan kita akan beradaptasi dengan gelap, tapi di titik tertentu, kemampuan melihat kita akan mencapai kondisi maksimum. Jadi, kita harus terbiasa hidup dalam kegelapan total. Tapi siapa yang tahu, mungkin kita akan bisa beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Jadi mana yang akan kamu pilih?
Hidup di dasar laut dalam kapal selam atau tinggal di permukaan di dekat gunung berapi? Dari tempat kita berdiri, matahari tampak begitu tenang dan damai, tapi sama seperti manusia dan juga seluruh makhluk hidup lainnya. Matahari memiliki fase-fase tertentu ketika ia sedang aktif. Hanya saja, konsekuensinya jauh lebih besar dan lebih kacau ketika matahari sedang hiperaktif. Ayo kita perbesar untuk melihat yang terjadi di sana. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas matahari adalah dengan menghitung bintik di permukaannya. Bintik matahari adalah bercak gelap yang terbentuk saat medan magnet matahari tengah kacau. Sederhana saja, semakin banyak bintik matahari, semakin aktif aktivitas matahari. Dan tampaknya, matahari sedang berpesta gila-gilaan akhir-akhir ini. Jumlah bintik matahari yang dilihat para ilmuwan merupakan yang terbanyak selama hampir 21 tahun terakhir. Pada bulan Juni, ada 163 bintik matahari yang muncul di permukaan matahari. Terakhir kali ada begitu banyak bintik hitam di matahari adalah pada bulan September 2022. Saat itu ada 187 bintik hitam. Oh, tampaknya pesta ini semakin mendekati puncaknya, dan itulah yang kita sebut sebagai solar maksimum. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Medan magnet matahari sangat kuat dan beraturan pada suatu titik. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ada kalanya medan magnet ini menjadi kacau, semacam bola karet gelang yang dililitkan dengan sangat erat. Ini juga berarti plasma naik dari permukaan, membentuk lingkaran dan menyebabkan kekacauan dalam bentuk suar matahari dan sesuatu yang kita sebut lontaran massa corona atau CME. Saat itulah plasma di atmosfer bagian atas matahari yang disebut corona bergejolak dan meledak dengan sangat kuat. Kemudian pada suatu titik, bola ini tersentak dan membalikan kutub selatan menjadi kutub utara dan sebaliknya. Semua ini terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi ketika matahari memasuki fase ini saat sedang sangat aktif, ia menyemburkan gumpalan-gumpalan plasma panas, muncul bintik-bintik gelap sebesar planet, dan melepaskan semburan energi dan radiasi yang dahsyat. Sesuatu yang menarik terjadi ketika matahari menjadi lebih aktif, yaitu air terjun plasma atau tonjolan mahkota kutub. Ini semacam letusan kecil yang bermula di matahari, lalu tampak seperti berusaha menjauh, tapi medan magnet matahari menariknya kembali sebelum bisa melesat ke antariksa. Dan air terjun plasma ini benar-benar spektakuler. Tingginya mencapai 100.000 km di atas permukaan matahari. Ini seperti 8 planet bumi yang berjajar. Lalu ada juga yang disebut pusaran kutub. Pusaran ini seperti halo plasma raksasa yang berputar mengelilingi kutub utara matahari dengan sangat cepat. Pusaran ini terbentuk saat tentakel besar plasma terlepas dan jatuh kembali ke permukaan, mirip dengan proses terbentuknya air terjun plasma. Para ilmuwan tidak tahu kenapa plasma ini bisa bertahan di atas permukaan matahari begitu lama. Salah satu contoh keren lontaran massa corona atau CME adalah CME raksasa berbentuk kupu-kupu yang terjadi pada bulan Maret tahun ini. Bentuknya tidak biasa karena meledak di sisi matahari yang tidak bisa kita lihat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengukur kekuatannya. Untungnya ledakan itu tidak mengarah ke bumi, tapi mungkin ledakan itu sedikit mengenai Merkurius dan ada kemungkinan ledakan itu melontarkan debu dan gas karena Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Secara teori, semua ini terdengar keren, tapi bukan kabar baik bagi kita. Karena fenomena ini, kita mungkin akan mengalami badai matahari yang lebih kuat, yang bisa menyebabkan badai geomagnetik di bumi. Ini tidak hanya terdengar mengkhawatirkan, tapi ancamannya memang nyata. Badai ini menciptakan kekacauan dan mengganggu medan magnet bumi. Badai geomagnetik memang bisa menciptakan cahaya kutub yang indah. Tapi kita semua lebih suka menikmati keindahan aurora borealis dalam kondisi biasa atau cukup menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Tidak semua badai matahari akan menghantam bumi meskipun jumlahnya lebih banyak. Untuk mencapai planet kita, badai matahari harus mengarah ke arah yang tepat pada saat yang tepat. Tapi jika itu terjadi, badai ini bisa mengionisasi atmosfer bagian atas dan memutus komunikasi kita. Ini bisa menyebabkan sistem seperti GPS dan radio mati sementara. Hal ini bukan merupakan masalah besar,
tapi bisa sangat berbahaya jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat terjadi tsunami atau gempa bumi. Badai matahari juga dapat merusak infrastruktur elektrik seperti jalur kereta api dan jaringan listrik. Jika sedang berada di pesawat, kamu mungkin akan terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi. Masih belum jelas seberapa berbahayanya bagi kita, tapi ini bisa jadi masalah serius bagi para astronot di luar angkasa. Ketika badai matahari mengacaukan medan magnet, hal ini bisa memengaruhi migrasi beberapa hewan, seperti penyu, paus, dan burung. Karena sebagian besar hewan hidup mengikuti tatanan alam, tidak ada yang tahu bagaimana hewan-hewan ini bisa melalui atau bahkan bertahan hidup dari perubahan semacam ini. Dan ketika matahari sedang dalam aktivitas maksimumnya, satelit-satelit di luar angkasa juga dalam masalah. Kita punya banyak sekali satelit di luar angkasa. Dan ketika atmosfer bagian atas menjadi lebih padat karena semua perubahan ini, hal ini bisa mendorong satelit-satelit ke berbagai arah. Satelit-satelit itu bisa saja saling bertabrakan atau bahkan jatuh kembali ke bumi, yang sekali lagi hanya keren di film-film pahlawan super yang bisa mengatasinya dengan mudah. Semoga saja kita bisa terhindar dari badai matahari yang besar seperti peristiwa Carrington. Ceritanya mirip. Pada bulan Agustus 1859, para astronom di seluruh dunia menyaksikan jumlah bintik matahari semakin bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang pria bernama Richard Carrington. Pada awal September, ia sedang membuat sketsa bintik matahari ketika tiba-tiba ia dibutakan oleh kilatan cahaya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 menit, tapi sungguh spektakuler. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Itu adalah lontaran massa corona yang sangat kuat, dan hanya dalam 17,6 jam, badai ini melintasi jarak antara matahari dan planet tempat tinggal kita, yaitu sejauh 145 juta kilometer dan melepaskan kekuatannya ke arah kita. Padahal, biasanya butuh waktu berhari-hari. Dan ketika badai ini dimulai, mesin-mesin telegraf di seluruh dunia memercikkan listrik. Para operator tersengat dan kertas-kertas pun terbakar. Orang-orang sangat takut dan bingung karena mereka belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Beberapa bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Keesokan harinya, para operator telegraf masih belum bisa bekerja seperti biasa karena atmosfer bumi masih bermuatan listrik. Mereka bahkan berhasil mengirim pesan menggunakan arus aurora, bukan listrik biasa. Tapi hal ini juga membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu aurora menakjubkan di langit. Orang-orang di Hawaii dan Kuba bisa melihat cahaya kutub utara yang indah, sementara yang berada di Chili bisa melihat cahaya kutub selatan. Semua itu terjadi secara perlahan dan terus menguat. Hari itu tanggal 2 September 1859, orang-orang di seluruh Eropa dan Amerika Utara bangun pada malam hari dalam keadaan bingung dan masih lelah. Mereka yakin hari sudah pagi karena di luar sangat cerah, tapi ketika mengintip keluar jendela, mereka mendapati cahaya cerah ini bukanlah sinar matahari. Langit diterangi aurora intens yang tak terhitung jumlahnya, merah, hijau, dan ungu. Warnanya begitu terang sehingga orang-orang bisa membaca buku semudah pada siang hari. Aurora-aurora ini muncul bahkan di wilayah yang belum pernah menyaksikannya selama ini, seperti Kuba, Kepulauan Bahama, Jamaika, dan Hawaii. Efek visual yang keren bukanlah satu-satunya hal yang membuat orang-orang terpesona sekaligus ngeri. Alat yang paling berteknologi tinggi saat itu, kabel telegraf, mengalami korsleting di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Bunga api beterbangan dari peralatan listrik dan banyak operator manusia tersambar sengatan listrik. Kertas-kertas di kantor telegraf terbakar hangus. Semua mesin segera dilepaskan dari baterainya, tapi mesin-mesin ini tetap secara misterius mengirimkan pesan rusak. Kebakaran yang dipicu oleh korsleting menyebar ke area luas. Cahaya warna-warni terus menari-nari di atas kepala. Semua ini menyebabkan kepanikan dan kebingungan total. Penduduk bumi tidak pernah melihat atau mengalami hal seperti ini sebelumnya. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa matahari adalah penyebab kekacauan ini. Salah satunya adalah astronom Inggris Richard Carrington. Sekitar pukul 11 siang pada tanggal 1 September, pria itu sedang berdiri di dekat teleskop di observatorium pribadinya. Dia mengamati bintik matahari di permukaan matahari. Tiba-tiba, 2 titik cahaya putih terang muncul.
mereka tampak seterang sinar matahari langsung. Pada saat itu, sang astronom tidak tahu kekacauan mengerikan seperti apa yang akan ditimbulkan suar ini. Belakangan, barulah diketahui dengan jelas bahwa matahari telah menghasilkan badai geomagnetik dahsyat dan melepaskannya ke lapisan pelindung planet kita. Gelombang demi gelombang partikel bermuatan menghantam atmosfer bumi. Medan magnet bumi tidak cukup kuat untuk menghentikannya, sehingga tertembus dan badai tadi pun menghantam bumi serta menyebabkan malapetaka. Fenomena ini dinamai peristiwa Carrington. Sejauh ini, itu adalah badai matahari terparah yang pernah tercatat. Untungnya, itu terjadi ketika manusia belum punya terlalu banyak teknologi canggih dan tidak terlalu rentan terhadap amukan geomagnetik matahari. Badai matahari tahun 1859 ini 3 kali lebih kuat dibanding yang terjadi pada 13 Maret tahun 1989. 3 hari sebelum dimulai, para astronom menyaksikan letusan dahsyat di permukaan matahari. Dalam beberapa menit, miliaran ton awan gas terlempar dari bintang itu. Gas ini meluncur langsung ke planet kita dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Pada hari Senin, tanggal 12, massa plasma surya yang sangat besar mencapai medan magnet bumi. Badai ini begitu dahsyat sehingga menimbulkan aurora yang spektakuler dan menciptakan arus listrik bawah tanah di bawah Amerika Utara. Arus ini menemukan sejumlah kelemahan di jaringan listrik Quebec, Kanada. Dan dalam kurang dari 3 menit, seluruh kota kehilangan daya. Jutaan orang mendapati diri mereka terjebak di jalan-jalan yang gelap gulita, gedung-gedung gelap, dan lift macet. Mereka terbangun di rumah berudara sangat dingin tanpa bisa memasak sarapan. Pemadaman listrik 12 jam yang mengikutinya menutup perbisnisan, bandara, dan sekolah. Metro Montreal pun ikut ditutup. Di Amerika Serikat, ratusan jaringan listrik mulai bermasalah beberapa menit setelah badai tadi menghantam permukaan bumi. Untungnya, semua masalah ini tidak menyebabkan pemadaman listrik. Akan tetapi, badai itu cukup parah hingga mengganggu sistem komunikasi satelit dan sinyal radio. Beberapa satelit luar angkasa lepas kendali selama beberapa jam. Banyak di antaranya mengalami masalah misterius yang hilang begitu saja ketika badai mulai mereda. Tidak ada surat kabar yang membahasnya, tapi pada tahun 2012, bumi hampir binasa setelah luput tipis dari badai matahari ekstrem yang paling parah dalam 150 tahun terakhir. Pada 23 Juli, astronom di Pusat Perakiraan Cuaca Antariksa di Colorado melihat 2 awan partikel energi. 2 awan ini meletus dari permukaan matahari dan meluncur ke luar angkasa. Hanya dalam 19 jam kemudian, awan ini meluncur melewati tempat yang baru saja ditinggalkan planet kita. Jika letusan matahari ini terjadi beberapa hari sebelumnya, bumi akan berakhir di garis api. Jadi, bagaimana jika badai matahari sekuat peristiwa Carrington ikonik terjadi saat ini? Seberapa besar dampak yang ditimbulkannya? Akankah hidup kita kembali normal setelah bencana seperti itu? Sebelum menguak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita cari tahu apa itu badai matahari. Matahari adalah bola gas cair raksasa yang terus berubah. Sesekali, dia memuntahkan semburan energi, yakni suar surya. Suar surya sering muncul seiring dengan fenomena yang disebut lontaran massa corona, yaitu gelembung gas raksasa terionisasi yang dapat melaju hingga lebih dari 966 km per detik. Letusan gunung berapi terkuat di bumi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan suar surya yang melepaskan energi 10 juta kali lebih kuat. Dalam beberapa menit, satu suar surya dapat mengeluarkan miliaran ton partikel bermuatan. Suar surya juga sangat panas dengan suhu mencapai jutaan derajat Celcius. Para astronom meyakini semburan radiasi surya seperti itu terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa area. Pada satu ketika, semua energi yang terpendam itu terlepas. Bintang mengirimkan cahaya dan partikel yang kebanyakan adalah elektron dan proton. Sebagian besar suar surya berlangsung selama beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung sampai berjam-jam. Para ilmuwan mengklasifikasikan suar surya tergantung tingkat kecerahannya di bawah sinar X. Kita tidak akan bisa melihat suar terkecil tanpa bantuan peralatan khusus. Suar surya menyebabkan pemadaman sinyal radio sekilas di kutub, tapi tidak terlalu serius. Suar kelas X lah yang harus dikhawatirkan semua orang. Suar kelas X menyebabkan badai matahari terkuat yang bertahan paling lama.
Saat membayangkan bahaya yang datang dari luar angkasa, kebanyakan dari kita membayangkan asteroid yang mendekat seperti asteroid yang memusnahkan para dinosaurus. Tapi ternyata kita harus lebih khawatir tentang matahari tua yang setiap hari kita lihat. Badai matahari super kuat yang mengarah ke bumi tidak akan terjadi seketika. Pertama, akan ada sinar matahari berenergi tinggi yang adalah sinar ultraviolet dan sinar X. Sinar ini akan mengionisasi atmosfer atas planet kita dan mengacaukan komunikasi radio. Setelah itu, badai radiasi akan menghantam bumi. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, awan besar yang terdiri dari partikel matahari bermuatan akan mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini akan berinteraksi dengan medan magnet bumi dan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Jika badai matahari hebat terjadi di masa sekarang, dampaknya akan dimulai dengan mengganggu GPS dan melumpuhkan satelit. Jika ada astronaut yang sedang berjalan di luar angkasa pada saat itu, mereka hanya punya beberapa menit setelah kilatan cahaya pertama untuk mencari tempat berlindung. Pesawat luar angkasa mereka kemungkinan besar akan terlindung dengan baik dan cukup aman. Tantangan utamanya adalah masuk ke sana tepat waktu. Setelah itu, badai akan terus mengganggu komunikasi satelit. Itulah sebabnya banyak aktivitas harian kita, mulai dari menelpon teman hingga membayar menggunakan kartu kredit, akan terganggu. Tapi, salah satu konsekuensi terburuk adalah pada jaringan listrik. Lonjakan daya yang disebabkan partikel dari matahari akan merusak transformator raksasa. Butuh waktu lama untuk menggantinya, apalagi jika ratusan atau bahkan ribuan rusak bersamaan. Di beberapa tempat matinya satu jaringan listrik akan membuat yang lainnya rusak juga, menciptakan reaksi seperti domino. Bayangkan hidup tanpa listrik selama sehari, sebulan, atau bahkan setahun. Tidak ada lampu, tidak ada komputer, dan tidak ada ponsel. Sistem pasokan air rusak, tidak ada makanan di supermarket. Ditambah lagi, tanpa listrik, hampir mustahil bagi kita untuk menyalakan kembali jaringan listrik yang sudah rusak. Badai matahari yang dahsyat akan merugikan manusia sekitar 15.000 sampai 30.000 triliun rupiah. Dan itu hanya selama tahun pertama setelah bencana itu terjadi. Dunia membutuhkan 4 hingga 10 tahun lagi untuk pulih. Dampak nominal pada segala jenis satelit saja akan mencapai 980 triliun rupiah. Di bawah aurora yang indah, manusia harus terbiasa dengan gaya hidup baru yang sangat berbeda. Tidak diragukan lagi, kita akan mendapatkan peringatan lebih awal. Peralatan modern di seluruh dunia dan di luar angkasa tidak berhenti mengamati matahari, bahkan sedetik pun. Begitu badai matahari yang buruk terjadi, manusia akan punya waktu untuk bersiap, antara beberapa jam sampai beberapa hari. Dan jika transformator dinonaktifkan pada waktunya, dampaknya tidak akan terlalu parah. Apa yang akan kusebutkan berikutnya mungkin terdengar menakutkan, karena selain itu ada juga suar super. Dibandingkan suar semacam ini, semburan radiasi matahari kita bukanlah apa-apa. Biasanya, suar super terjadi pada bintang muda yang aktif. Pada tahun 2016, astronom melihat fenomena seperti itu. Sebuah bintang yang berjarak 1.500 tahun cahaya dari bumi menghasilkan suar 10 miliar kali lebih kuat dibanding yang meledak dari matahari kita. Bukan berarti kita aman di sini, di bumi. Bahkan, matahari paruh baya kita tahu cara menghasilkan suar super. Tapi meski bintang muda bisa memancarkannya seminggu sekali, atau bahkan lebih sering, bagi matahari kita, itu hanya sekali dalam beberapa ribu tahun. Namun tetap, jika orang-orang tidak tahu cara melindungi bumi, satu suar super saja dapat merusak lapisan ozon kita dan membinasakan kehidupan di bumi.